Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas mengenai materi perhitungan SHU atau sisa hasil usaha. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu anggota kelompok 5 yakni Clarissa Novita Safitriana dan Maidela Utami Izatus Sholihah. Di materi kali ini, kita memiliki beberapa pokok bahasan. Yang pertama yakni pengertian, kemudian dilanjutkan dengan fungsi dan manfaat, yang ketiga konsep perhitungan SHU, dan yang terakhir prinsip pembagian SHU. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yakni pengertian SHU. Di Indonesia, koperasi terdiri dari beberapa anggota dan pengurus yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam rapat anggota. Unit usaha koperasi yang dikelola bersama anggota yaitu seperti penjualan bahan pokok, jasa persewaan gedung atau jasa persewaan alat-alat catering dan unit usaha lainnya. Selain menjual barang dan jasa, koperasi juga melayani unit simat pinjam. Dari hasil keseluruhan ekonominya, maka diperoleh sisa hasil usaha koperasi atau biasa disebut dengan istilah SHU. Nah, SHU sendiri merupakan suatu perolehan dari total pendapatan yang diterima dengan dikurangi biaya atau beban operasional koperasi, dan kemudian dihasilkan selisih dalam satu periode atau 1 tahun tutup buku. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang tahun 1992, Pasal 45 nomor 25 menjelaskan bahwasannya sisa hasil usaha atau SHU ini merupakan suatu perolehan koperasi yang diterima setelah dilakukan pengurangan atas biaya-biaya operasional, beban penyusutan, dan jumlah besaran pajak dalam 1 tahun tutup buku. Kemudian, fungsi dan manfaat SHU. Suatu perolehan dari selisih keuntungan sisa hasil usaha koperasi sangat penting dalam merubah kehidupan rakyat, terutama dalam pembagiannya. Selisih keuntungan diperoleh suatu koperasi sebagai dana kepentingan bersama dalam mewujudkan suatu harapan yang menjadi pola pikir oleh lembaga koperasi. Nah, berdasarkan konsep dan perhitungannya, SHU Badan Koperasi dapat berfungsi bagi anggota dan masyarakat sekitarnya, di antara lainnya seperti sebagai dana cadangan koperasi. Yang kedua, sebagai aspek dalam mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Kemudian, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat. Yang keempat, berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang kelima, untuk meningkatkan perekonomian nasional. Keenam, untuk meningkatkan kreativitas anggota dan masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh, membantu dalam memberikan modal usaha untuk kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, bukan tujuan untuk mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya yakni manfaat SHU. Hasil perhitungan yang maksimal akan membawa manfaat bagi perwujudan cita-cita koperasi, yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Manfaat SHU lainnya di antara lain yaitu yang pertama dapat mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan perkembangan dalam pembangunan masyarakat. Yang ketiga menciptakan kesukarelaan para anggota dan pengurus koperasi. Yang keempat mengembangkan unit usaha koperasi, terutama transaksi anggota. Kemudian lanjut ke manfaat yang kelima yakni menciptakan keadilan terhadap anggota, pengurus, dan masyarakat sekitarnya. Yang keenam meningkatkan pendidikan tentang perkoperasian. Yang ketujuh membantu beban hidup anggota dan masyarakat sekitar. Dan yang kedelapan mengetahui besarnya partisipasi jasa anggota dan jasa modal. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yakni mengenai konsep perhitungan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi didapatkan dari berbagai aktivitas usahanya yang nantinya akan diperoleh selisih dari keuntungan SHU tersebut dan akan dibagikan kepada anggota serta pengurus guna mewujudkan suatu harapan dalam mengembangkan perekonomian nasional. Dalam perhitungan sisa hasil usaha, maka dilakukan RAT atau rapat anggota.
terlebih dahulu untuk merencanakan dan memperoleh sumber informasi yang berkaitan dengan data-data koperasi yang akan dianalisis. Perhitungan sisa hasil usaha bersumber dari total dari simpanan seluruh anggota dan total seluruh transaksi usaha, termasuk pendapatan diterima hingga biaya-biaya yang menjadi tanggungan koperasi. Transaksi usaha atau transaksi anggota merupakan kegiatan ekonomi, diantaranya transaksi jual beli barang ataupun jasa dan partisipasi modal seperti adanya kontribusi anggota dalam memberikan modal yang dapat berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan usaha, dan yang lainnya. Sisa hasil usaha berdasarkan omset atau volume usaha yang mencakup nilai penjualan pada suatu periode waktu. Perhitungan sisa hasil usaha didasari dengan rumus-rumus perkoperasian, khususnya rumus dalam menghitung besaran sisa hasil usaha. Rumus-rumus menghitung SHU yang diterima ada 4. Yang pertama, jasa simpanan. Rumusnya, simpanan tuan X dibagi total modal koperasi dikali SHU jasa modal. Yang kedua, menghitung jasa pengurus sama dengan persen jabatan dikali SHU dana pengurus. Yang ketiga ada menghitung jasa pembelian. Rumusnya, pembelian tuan X dibagi total penjualan anggota dikali SHU jasa anggota untuk penjualan. Yang keempat ada menghitung jasa pinjaman. Rumusnya, pinjaman tuan X dibagi total piutang anggota dikali SHU jasa anggota untuk piutang. Kemudian ada prinsip pembagian sisa hasil usaha. Dalam ilmu perkoperasian, sisa hasil usaha koperasi berasal dari transaksi anggota, baik yang berupa jasa simpan pinjam maupun transaksi dari hasil penjualan unit usaha. Sedangkan besarnya sisa hasil usaha yang akan diterima setiap anggota akan berbeda dan disesuaikan dengan besarnya transaksi anggota seperti jasa anggota dan jasa atas penjualan unit usaha koperasi. Ketetapan pembagian sisa hasil usaha berdasarkan ART koperasi yaitu 25%, jasa untuk anggota sebesar 20%, jasa untuk modal 40%, dana cadangan koperasi, dan untuk jasa lainnya sebesar 15%. Pembagian sisa hasil usaha juga berdasarkan prinsip-prinsip ketentuan koperasi sebagai berikut. Yang pertama, yakni sisa hasil usaha berasal dari anggota. Anggota koperasi yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terdiri dari masyarakat sekitar, di mana anggota tersebut yang membentuk konsep atau mekanisme sisa hasil usaha koperasi. Sehingga koperasi akan memperoleh sisa hasil usaha sebagaimana sisa hasil usaha tersebut terdapat selisih setelah dikurangi dana-dana kebutuhan koperasi. Yang kemudian selisih dari sisa hasil usaha tersebut akan dibagikan kepada setiap anggotanya. Yang kedua ada sisa hasil usaha berasal dari modal. Total keseluruhan dari semua transaksi yang sudah dianalisis dan diperoleh setelah dijumlahkan dan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang kemudian dibagikan kepada anggota. Modal koperasi juga didapatkan dari iuran anggota atau pengurus dan digunakan sebagai biaya koperasi dalam memenuhi kebutuhan unit usahanya. Modal koperasi yang dibentuk dari transaksi jasa anggota yang dinamakan jasa modal, sebagaimana jasa modal tersebut sebagai dana kebutuhan unit koperasi. Dana tersebut mencakup dana pendidikan, dana perkoperasian, dana cadangan, dan sebagai dana unit usahanya seperti penjualan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, ada sisa hasil usaha dibagikan secara langsung. Perhitungan sisa hasil usaha berdasarkan pengumpulan dokumen atau pembukuan koperasi dan juga disertakan data-data operasional koperasi lainnya. Dokumen atau pembukuan yang menjadi bahan pertimbangan dianalisis sehingga menjadi laporan laba rugi koperasi setelah pajak badan usaha koperasi.
dari semua transaksi pembukuan yang pernah terjadi, kemudian dihitung secara kuantitatif dan kemudian hasilnya diumumkan dengan cara langsung kepada setiap anggotanya. Pembagian ini terbukti secara transparansi karena perhitungan hingga pembagiannya dilakukan oleh pihak-pihak atau anggota koperasi melalui jalur rapat anggota atau RAP tanpa campur tangan orang lain. Dan yang terakhir, ada sisa hasil usaha dibagikan secara cash. Pembagian sisa hasil usaha harus sesuai dengan ketetapan rapat anggota yang berdasarkan AFT dan bukti-bukti laporan yang efektif disertai serah terima. Dalam pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara sehat dalam artian tanpa menunda-nunda waktu dan harus dibayarkan serentak atau bersamaan. Pembayaran atau pembagian sisa hasil usaha diharapkan langsung atau cash tanpa transfer melalui rekening atau e-payment lainnya. Sisa hasil usaha dibagikan secara persentase masing-masing kelompok dan dibayar tunai kepada setiap anggotanya. Pembagiannya berdasarkan bukti konkret, yaitu disertai bukti penerimaan kas atau bukti tanda terima. Bukti-bukti tersebut di-approve oleh bagian pembukuan dan pengurus koperasi agar dapat dijadikan sebagai bukti dokumentasi. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.